Shalom, selamat siang teman-teman. Shalom. Mari pada siang yang cerah ini saya ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Berkatilah kegiatan kami dalam memuji, memuliakan nama-Mu, agar berkat pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita teman-teman kembali berdiri. Kita muliakan nama Tuhan.
Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan rumah satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami akan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Mari sama-sama kita katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Oke, berikan kemuliaan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik, yang memberikan hidupmu buat kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerukan rasa syukur kami untuk kemuliaan-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Dan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku
hanya Engkau-lah Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti ini, yang rela mati di kayu salib menebus dosa setiap kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Sekali lagi katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan yang terbaik, tepuk tanganmu yang terbaik. Mari berikan lebih lagi di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah baik bagi setiap kita. Dia telah memberikan hidupnya untuk kamu dan saya. Dan kalau kamu ada di tempat ini untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman Tuhan, maka itu semua hanya karena oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang benar-benar mengasihi kita. Bahkan kasihnya dibuktikan dengan pengorbanannya. Kalau sebentar kita mau mendengarkan bagian firman Tuhan, mari adik-adik yang terkasih yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, buka hatimu dan jangan keraskan hatimu. Sebab hari ini Tuhan mau ngomong sama kamu. Ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan buat kamu, supaya kamu tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Oleh karena itu buka hatimu. Mari biarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hatimu, supaya engkau bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Bapa di sorga, hamba-Mu siap untuk mendengar, memberitakan firman Tuhan. Kiranya urapan yang baru yang daripada Tuhan sendiri yang mengurapi hamba di dalam menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yuk silakan duduk semuanya adik-adik. Puji Tuhan ya. Kita ketemu lagi nih di minggu yang pertama di bulan April ya. Mestinya ada April Mop ya. April Mop itu kan bulan April biasanya ada surprise kita bercanda ya. Tetapi hari ini, momen hari ini kita mau serius dengar firman Tuhan. Apalagi di bulan April ini ya bertemakan tentang kematian dan juga kebangkitan atau Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi tema-temanya akan berhubungan dari minggu yang pertama sampai dengan minggu yang terakhir. Jadi kita perlu benar-benar konsentrasi ya dan benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan firman Tuhan ya. Semuanya sehat? Amin. Ada yang sakit di sini? Ada yang sakit hati? Ya, jangan, enggak boleh sakit hati ya. Hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Nah, tema minggu ini yaitu gak mau terikat ya. Bisa ditampilkan? Ya, ini temanya gak mau terikat. Maksudnya terikat dari apa? Nanti kita akan melihat ya. Landasan firman-Nya terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Yesus menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kamu harus tahu ya, bahwa sebenarnya kamu dan saya, setiap orang-orang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, itu pasti membawa yang namanya unsur-unsur dosa. Nah, kalau bayi piye? Apakah bayi berdosa? Siapa yang bisa jawab? Yang punya dede bayi di sini siapa ada? Ada yang punya dede bayi? Adek bayi? Gak ada, udah gede-gede semua ya. Tapi pernah lihat bayi kan? Waktu lihat wajahnya bayi itu mirip saya atau enggak? Imutnya maksudnya. Saya kan imut, diplesetin dikit amit-amit. Kebanyakan amit-amitnya udah tua ya. Pernah ngeliat wajah bayi? Itu wajahnya itu kira-kira seperti apa? Menggemaskan, menyebalkan, atau bagaimana? Menggemaskan ya. Jangankan lihat bayi ya, lihat Cynthia aja yang ini ya, apalagi video itu gitu kan. Nah, kalau kita berpikir ngelihat bayi yang begitu imut, pasti dalam pandangan kita bayi ini pasti belum tercemar, benar nggak? Ya kan? Bayi ini masih suci, masih bersih, pasti tidak ada dosa yang dilakukan oleh seorang bayi. Betul, tidak ada dosa yang dilakukan bayi. Tapi ingat, segala sesuatu yang dilahirkan dari kandungan seorang ibu itu membawa unsur-unsur dosa. Contohnya bayi berdosa apa? Dia bisa marah kok. Kalau dia lapar gimana? Ya kan? Itu marah dia. Kenapa? Dia minta makan, dia minta ASI, air susu ibunya. Ya. Dia juga bisa kesel. Anak saya yang umur 2 tahun sekarang, si Kel, udah bisa marah. Ya, udah bisa mutung. Bayangin itu, padahal gak diajarin. Tapi datang sendiri. Itu artinya apa? Bahwa setiap kita manusia membawa unsur-unsur dosa. Next. Coba lihat. Nah ini mungkin kalian sudah tahu gambar ini dan sering melihat fakta yang tidak dapat dipungkiri ini ya. Kebenaran yang tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia ya dalam keadaan berdosa. Coba perhatikan hati manusia ini. Ya, sesungguhnya inilah hati kita. Dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan warna hitam kegelapan, dan yang duduk di dalam hati kita ini siapa ini? Iblis. Ya. Dan ketika iblis duduk, maka apa yang terjadi? Terjadilah ini, ada pencurian, ada penipuan, ada kekerasan, ada kemalasan, ya, ada kontrol dari iblis ya. Jadi iblis yang menguasai hati dan pikirannya. Kemudian ada rakus ya. Kemudian dia juga suka memberontak, ya, sombong, kemudian mata hatinya gelap. Dan inilah yang terjadi dalam diri manusia yang membuat manusia seharusnya binasa masuk ke dalam apa? Hukuman yang kekal, yaitu ke neraka. Karena ini situasi yang dialami oleh setiap manusia. Ya. Ya mungkin kamu berkata, tapi Pak Fahma saya sudah terima Yesus loh, saya sudah percaya Yesus. Betul. Ketika kamu percaya dan menerima Yesus di dalam hatimu, dosa-dosamu diampuni dan kamu disucikan. Tapi jangan lupa, setiap hari, setiap saat kita tidak imun. Tahu tidak imun? Tidak anti dengan yang namanya dosa. Coba, bener enggak? Siapa yang masih suka marah-marah di sini tanpa ada alasan? Ayo, wah, tengok kanan kiri, kamu ya, bukan saya ya. Ya, kamu lebih dikit, saya lebih banyak dosanya. Siapa yang ditegur orang tua langsung mutung? Ayo. Siapa yang suka berbohong? Simpel aja, berbohong. Kalau kita mau jujur, hal-hal tersebut sering kita lakukan padahal kita sudah percaya Yesus, betul? Nah, jadi itu diperbuat semuanya oleh apa? Oleh iblis. Iblis yang menguasai hati seseorang sehingga kejahatan-kejahatan dan dosa itu begitu menumpuk terjadi di dalam diri seseorang. Nah,
Di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kamu dan saya. Tidak ada satupun orang yang baik yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunan-keturunannya sampai hari ini, yaitu kamu dan saya, semuanya berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja sih dosa yang biasanya mengikat anak remaja? Ada beberapa poin. Siapa yang mau mengakui dosa? Kamu mau mengakui dosa? Kamu menganggukkan kepala. Kamu pernah sering melawan orang tua? Pernah atau sering? Oh, pernah ya sering juga gitu kan. Roselin gimana? Kayaknya Roselin tuh baik ya. Dia tuh kalau disuruh orang tuanya, Roselin beli cabai setan di warung. Nggak mau, takut ada setannya. Padahal males ya. Padahal males nggak mau disuruh ke warung. Gimana Roselin? Pernah? Sering? Suka? Pernah? Bukan sering. Pernah. Levi? Pernah. Bener. Kokonatan piye? Kita lihat UL kita. Pernah atau sering Koko? Nggak tahu, nggak mengakui dosa, malu sama dedenya. Kalau kita mau jujur ya, hal ini sering kita lakukan sebagai anak-anak remaja, melawan orang tua. Dan tanpa disadari kita menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi ingat adik-adik, ketika kita melawan orang tua berarti kita sedang tidak menghormati Tuhan kita. Kenapa? Karena orang tua adalah wakilnya Allah di dunia yang membawa kamu untuk lebih dekat kepada Tuhan, yang membawa kamu untuk mengenal tentang kebenaran. Kalau orang tua saja kita lawan, bagaimana kita bisa menghormati Allah? Benar enggak? Kalau ada anak-anak yang masih melawan orang tua, hati-hati. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang telah diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya apa? Kalau kamu menghormati orang tuamu, baik yang ada di sekolah, guru sekolah minggu juga, guru-guru pengajar firman Tuhan di Tunas, ya, maka yang terjadi adalah hidupmu akan mengalami berkat Tuhan. Itu janji Tuhan, bukan Pak Fama yang ngomong, tapi itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Nah, kemudian yang kedua, apa? Next, suka berdusta atau berbohong, ya. Tapi wajah-wajah di sini kayaknya bagus semua ya. Ya, bagus semua. Banyak yang berbohong kayaknya. Ada yang berani mengaku suka berbohong. Bohong itu gampang banget dilakukan ya. Contohnya apa? Hey, siapa ya? Stefani. Weh, aku lagi ya si Papa main ini. Kesel katanya. Stefani, minggu depan ada ibadah tunas ya. Oke, siap. I'm ready. Always ready. Oke. Pas hari Sabtunya diingetin lagi, Stefani ada tunas besok minggu ya. I'm ready. Always ready. Akhirnya minggu tiba. Ditanya lagi, Stefani hadir? I'm not ready. Kenapa? Enggak, lagi sakit. Sakit apa? Pegal-pegal di sini. Padahal dia lagi ada di Bandungan. Lagi main-main sama teman-temannya. Itu sering kita lakukan, benar enggak? Itu contoh yang simple, yang sederhana, tapi banyak kita lakukan. Berdusta atau berbohong, itu adalah bagian dari dosa. Kemudian yang berikutnya, contohnya apalagi? Terikat dengan gadget. Halo, minggu kemarin ada yang ingat tema kita apa? Siapa yang tahu? Minggu kemarin, talk show kita. Wah, jangan-jangan pengurus juga lupa ini. Titik-titik. Apa? Adiktif. Yes ya. Kecanduan, keterikatan gadget atau dawai. Nah ini dibahas lagi minggu ini. Ya, terikat dengan gadget, hati-hati.
Iblis bisa pakai gadget kamu untuk membuat kamu tidak bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhan. Coba kalau ada contoh-contoh atau indikasi atau tanda-tanda kamu suka marah-marah, ya, kemudian disuruh simpan gadget, kemudian kamu emosi, kemudian kamu sudah tidak bisa konsentrasi lagi dengan pelajaranmu, kamu tidak bisa lagi tidur, pikiranmu adalah gadget terus, sehingga kalau gadget itu ketinggalan di rumah kamu nggak tenang. Hati-hati, berarti kamu sedang kecanduan. Kalau yang namanya kecanduan berarti kamu sedang keterikatan. Kalau sudah keterikatan berarti itu tandanya kamu sudah diikat oleh pekerjaan iblis. Segala keterikatan yang negatif yang membuat kamu semakin karakternya semakin hancur, semakin terpuruk, semakin berubah ke arah yang tidak baik, maka bisa dipastikan kamu sedang terikat oleh jerat iblis dan itu harus dilepaskan. Minggu lalu saya sudah tayangkan bagaimana contoh seorang yang kecanduan main game online. Sampai tangannya itu begini-begini terus. Enggak bisa diem. Di mana-mana tangannya begini, tangannya begini. Stres, masuk rumah sakit jiwa. Bahkan ada ratusan anak-anak remaja yang masuk ke rumah sakit jiwa, ya orang-orang yang begini. Karena apa? Kecanduan gadget. Iblis tuh licik. Perhatikan baik-baik. Iblis tuh menawarkan yang enak-enak sama kita apa? Gadget tuh enak. Main game itu enak, bener gak? Nonton video YouTube enak. Facebookan enak. Instagram enak. Sampai kita lupa waktu apa yang menjadi prioritas kita. Akhirnya apa? Dibuatlah kita menjadi orang stres. Dibuatlah kita tidak konsentrasi lagi. Dibuatlah kita melawan orang tua. Dibuatlah kita tidak fokus lagi. Dibuatlah kita terikat dengan gadget itu. Sehingga kalau kita tidak pegang gadget, maka sepertinya hidup kita seolah-olah ada dalam suatu neraka. Ayo bangun, wake up. Jangan sampai kamu ketergantungan dengan gadget. Minta pertolongan tangan Tuhan supaya Tuhan melepaskan itu. Kemudian yang berikutnya, apalagi contohnya? Ya, sering berkata kotor atau kasar. Ini seringkali keceplosan tanpa disadari ya. Dasar lu. Nah, ya kan, padahal itu enak kalau dimakan, ya. Atau dasar lu. Wah. Tapi lucu ya manusia ini ya. Misalnya dibandingin gitu. Ya, dasar lu semut. Sakit hati enggak? Enggak ya. Tapi coba dibilang, dasar lu monyet. Padahal semut sama monyet sama-sama apa? Binatang. Kenapa kita mesti tersinggung ya? Atau misalnya dasar lu gogok. Dasar lu apa itu? Dasar lu kadal. Kalau kadal kayaknya biasa aja ya. Tapi coba kalau dibilang dasar lu gogok, kita langsung emosi ya. Padahal sama aja ya, binatang gitu kan. Nah, perkataan-perkataan ini tanpa kita sadari kita ngomong. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Ingat bahwa anak Tuhan pasti bisa mengendalikan perkataannya. Sebab perkataan yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam bibir mulut orang-orang yang benar, anak-anak yang takut akan Tuhan, adalah perkataan yang memberkati. Bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan-perkataan kotor, tetapi perkataan-perkataan yang membawa damai sejahtera. Dan ingat sekali lagi, saya sering ulang ini, adik-adik. Setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita ucapkan sebagai anak-anak Tuhan, itu pasti terjadi. Karena apa? Perkataan kita dilandasi oleh iman. Makanya hati-hati kalau ngomong. Jangan bilang kalau kamu pas gagal ngelakuin sesuatu, dah aku memang bodoh. Ya udah jadi bodoh beneran. Beneran loh, ada itu. Setiap hari dia perkatakan itu, dia gagal ngelakuin sesuatu, ngerjain sesuatu. Dia katakan, aku memang bodoh. Sambil gini-gini dijitak-jitak kepalanya. Beneran bodoh, jadi idiot. Padahal pinter. Kalau kamu gak bisa ngomong, dasar pinter lu. Matematika 5, gue emang pinter. Ya, matematika 2, wah gue bisa potong bebeknya, puji Tuhan. Kita perkatakan yang baik. Masa depanku baik, aku pinter, aku diberkati.
Ya, walaupun kita mengalami kegagalan, tapi perkatakan perkataan yang baik. Perkataanmu itu akan membawa kamu kepada sesuatu hal yang baik. Ya, kemudian yang berikutnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, semua dosa itu, ingat ya, semua dosa itu bisa membawa kepada kebinasaan. Kamu harus perhatikan itu. Jadi, tidak ada satupun dosa yang tidak membawa kepada kebinasaan. Ingat itu. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, adik-adik. Semua dosa itu sama. Dosa itu membawa kepada kebinasaan. Contohnya yang simpel, ilustrasinya apa? Kalian pernah main batu di kali begini? Benar? Pernah ya? Roselin tidak pernah. Masa kecilmu kurang menyenangkan bro? Sis. Nanti pulang sini cari kali, itu kali ada di sana. Turun ke kali, lempar batu. Ya kan, gini kan? Kalau kita ngelempar juga miring-miring. Soalnya kalau gini ya nggak bisa nih. Gini. Nah, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 100. Mustahil banget. Nah, batu yang besar ini kalau dilempar ke kali jatuhnya kemana? Ya ke kali, maksudnya kalinya itu apa di permukaan atau di dasar? Pieto? Hah? Di permukaan jatuhnya, betul. Di dasar, sekolah dasar kamu. Jatuhnya pasti ke dasar, itu batu yang agak besar. Kamu ambil kerikil, kamu lempar di kali yang sama, itu jatuhnya nanti kemana? Ke dasar, walaupun dia agak pelan ya. Kalau yang besar kan karena beratnya ya, gitu kan. Tapi yang kecil gini, cing, baru nanti, Sebenarnya ilustrasi itu menggambarkan apa? Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kerikil orang sering menganggap itu dosa kecil. Batu yang besar itu dianggap sebagai dosa besar. Tapi coba jatuhnya kemana? Dua-duanya jatuhnya ke dasar, kepada kebinasaan. Jadi semua dosa sama, jadi jangan macam-macam dengan dosa. Kalau kamu masih suka melawan, masih terikat dengan gadget, kamu suka berbohong, suka mencuri, suka melihat gambar-gambar yang tidak benar di gadget kamu, ingat bertobat. Sebab itulah cara iblis untuk memisahkan kamu dari Kristus. Perhatikan baik-baik. Nah, Roma 6 ayat 23, coba tayangkan tadi dikatakan. Ya. Sebab upah dosa, nah ini perhatikan baik-baik, ialah maut. Maut itu adalah kematian yang kekal atau neraka ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perhatikan. Dosa tidak pernah membawa kesenangan, tidak pernah membawa hidup, tidak pernah bisa membawa ke sorga. Tetapi dosa sekali lagi pasti akan membawa kita ke maut. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana supaya kamu dan saya lepas dari ikatan dosa? Yang pertama, akui dosa dan bertobat. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 tadi yang kita baca pertama apa? Kalau kamu berkata kamu tidak berdosa, maka kamu adalah seorang pendusta. Jadi kita harus mengakui diri kita ini berdosa. Pak Fama ini berdosa. Imut-imut gini berdosa. Ganteng-ganteng gini berdosa. Lah. Enggak apa-apa, gue sendiri kok yang muji. Gagah gini perutnya juga orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Akui, apalagi kalau kita sadar selama ini kita sudah melakukan dosa sepanjang hidup kita sampai kamu duduk di tempat ini dan kamu duduk di rumah. Akui dosamu, minta ampun sama Tuhan. 2000 tahun yang lalu Allah telah datang menjadi manusia hanya untuk kamu. Mau-maunya ya Tuhan ya. Kalau aku kesel banget ya. Jangankan ngelihat dosa manusia yang banyak. Ngelihat dosa satu orang aja yang ngeselin saya. Ya tak pintas kamu ya. Kadang-kadang gitu kan. Perasaan kita kan kadang-kadang gitu kan. Kalau kutu kamu tak cek. Sampai remuk lah. Tak buat gitu. Tapi Tuhan enggak. Dia udah dimaki, dia udah dicaci, dia udah ditolak. Dia udah diusir, dia udah diludahi, dia tidak dipercayai, tapi dia tetap datang sama manusia, datang sama kamu dan saya, karena dia mengasihi kamu.
Dia telah memberikan nyawanya, darahnya, tubuhnya. Ya, Yesus Kristus. Dia disalibkan supaya semua dosa yang kamu lakukan itu dibasuh. Karakter perilaku kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kamu tidak membiarkan Tuhan Yesus yang merubah hidup kamu. Ya Levi, apa yang Pak Fama ngomong tadi Levi? Lupa kan? Ayo. Karakter perilaku kamu tidak akan pernah berubah kalau kamu tidak membuka hatimu untuk Roh Kudus, untuk Yesus datang di hatimu mengubah hidupmu. Makanya jangan sia-siakan kedatangan Yesus. Karena melalui darahnya lah kamu disucikan. Perilakumu diubah. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera. Beda banget loh adik-adik. Kalau Yesus sudah ada dalam hatimu tuh beda banget. Kamu tuh akan mencintai ibadah. Kamu akan mencintai firman. Kamu akan mencintai Tuhan. Kamu mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bukan lagi dirimu di dalam hatimu. Tetapi Yesus yang ada dalam dirimu. Dan kamu pasti akan berkorban untuk Tuhan. Tanpa harus dibayar pun. Beda banget. Saya rindu melihat kalian semua calon-calon pemimpin di gereja ini. Dan juga pemimpin di luar sana, entah dimanapun nantinya. Kalian berdampak bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Oke, next. Saya cepat. Ya. Yang kedua, kendalikan dirimu dari hal-hal yang menggodamu. Berani berkata tidak. Jadi kalau kamu pas buka gadget, ada sesuatu yang aneh, jangan bilang, ah Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Aku berserah. Dia buka, oh Tuhan ampuni aku gak sengaja loh. Ya kan? Oh Tuhan aku gak sengaja. Gak apa-apa ya Tuhan ya udah tanggung. Masya terus aja. Hati-hati sebagai anak Tuhan. Kalau ada hal-hal tersebut yang membawa kamu kepada godaan, jangan dideketin. Contohnya pernah saya ilustrasikan. Ada anjing galak di situ. Dia mau menerkam kita. Malah kita datang, leki. Bukannya nyan. Wajahmu digigit abis. Masuk rumah sakit. Kalau masuk hidup. Yang gigitnya Rottweiler, Pitbull, mati sudah. Bukan gitu. Ada anjing galaknya kamu usahakan kamu selamatkan dirimu. Oh no, aku gak mau deket itu. Biarin saya lari-lari kameranya biar pusing capek. Ya kasihan deh lu. Dari tadi berdiri ya, biasanya duduk. Kalau Pak Fama yang khotbah itu ya, yang kameramennya aduh capek. Gak apa-apa olahraga ya, melayani Tuhan. Nah, jadi kalau ada godaan jangan dideketin, lari, jauhkan dirimu. Kalau ada yang menggoda itu jauhkan dirimu. Karena kita tuh tidak imun, sekali lagi tidak anti dengan dosa. Kalau kita membiarkan kita ya terbawa arus itu, pasti kita akan terjerat. Dan kita akan terbawa dosa itu. Makanya sekali lagi kalau ada godaan apa-apa dalam pergaulanmu terutama. Kadang-kadang anak remaja punya geng-geng ya, punya klub-klub. Kalau selama itu tidak membawa kebaikan buatmu, lebih baik kamu cari ya komunitas-komunitas yang bisa membangun imanmu. Komunitas anak Tuhan banyak kok. Di sini buatlah komunitas ya kan. Tunas apa gitu. Tunas semangat. Tapi yang keren dikit dong. Jangan hanya semangat. Tunas apa gitu. Tunas Dokter Cipto. Gitu kan. Komunitasnya ada. Lebih baik gaul sama anak-anak Tuhan. Dipastikan kalian pasti akan menjadi pribadi-pribadi unggul yang takut akan Tuhan dan berdampak pada sesama. Ya, yang berikutnya jaga hubunganmu dengan Tuhan agar tetap dekat. Siapa yang tidak pernah berdoa, yang jarang berdoa? Levi suka berdoa? Mantap, tepuk tangan dulu buat Levi dong. Roselin suka. Kakak Cynthia, dia mah gini doang karena udah senior. Ya,
Kalau yang masih adik-adik, kalau dia udah senior, nah cukup dengan mengerenyitkan dahinya saja ya. Siapa namanya itu? Agnes, kamu Agnes siapa dah? Yang dekat Stefan itu saya lupa. Gracia, kalau Gracia suka berdoa baca firman, puji Tuhan. Koko-kokonya di belakang. Koko David, Koko David 2 jempol bro, keren bro. Ya. Jadi jaga hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kamu tidak jaga hubunganmu dengan Tuhan, pasti gampang kali digoda dan gampang kali jatuh. Coba deh. Bayangin aja sebuah ranting lepas dari pokok batangnya bagaimana. Kalau sudah lepas dari batangnya ranting itu, maka yang ada adalah diinjak-injak orang, benar nggak? Dia nggak akan bisa berbuah. Dia akan berjamur, bahkan akan kering, bahkan akan mati dan kemudian dibakar menjadi kayu bakar. Itu adalah gambaran daripada anak-anak Tuhan yang tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan. Yang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan. Jadi biasakan dirimu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan kamu bisa dengar suara Tuhan loh. Bener loh. Itu bukan bohongan dengar suara Tuhan tuh. Memang dengar suara Tuhan itu bisa berbagai cara. Bukan hanya kita dengar saja. Tapi ada kalanya Tuhan ngomong sendiri sama kita. Kamu senang gak sih kalau Tuhan ngomong sendiri sama kita? Cynthia. Tapi itu kan ngeri suaranya ya. Sudah dipastikan itu bukan Tuhan itu ya. Lari kau, tengking dalam nama Yesus. Tapi suara Tuhan itu berwibawa. Cynthia, jodohmu ada di gereja ini Cynthia. Contoh. Nathan, jangan pernah lompat pagar Nathan. Banyak jiwa-jiwa boleh dituai di sini Nathan. Wah, contoh. Ya kan? Gitu. Kalau kamu bisa dengar suara Tuhan, damai sekali hatinya. Jadi yang kita lakukan itu nggak pernah meleset. Karena apa? Tuhan sendiri kok yang ngomong bagaimana meleset. Ya. Siapa lagi di sini? Pak Fama nggak apal sih namanya. Kenzi. Waktu dia doa sama Tuhan. Udah mulai doa Kak Kenzi? Sudah mulai ya? Good job. Kenzi. Serem itu. Kenzi. Kayak opa-opa Korea nih ngomongnya. Kenzi. yang kacang soal. Kenzi, kamu akan dipakai Tuhan. Aku akan memakaimu dahsyat untuk memainkan musik. Jangan pernah ragu. Pukulan dramu akan menggetarkan gereja Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa dilepaskan. Apa itu Tuhan? Siapa itu yang bicara? Siapa itu? Doa. Kalau itu engkau Tuhan, terus berbicara kepadaku. Kenzi, ini aku. Kata Tuhan. Lakukanlah apa yang kulakukan. Wah, coba bayangin. Setiap menggebuk drum, wah penyembahan dinaikkan. Hadirat Tuhan menaungi setiap kita. Bayangin itu kalau terjadi, amin. Saya rindu anak-anak muda di tempat ini mengalami hal seperti itu. Bagaimana cara memulainya? Dimulai dari diri kamu. Bangkitkan itu, bangkitkan rohmu. Lihatlah Pak Fama yang sudah agak tua ini. Yang kadang-kadang tulangnya juga, ini udah mau 40 tahun ini. Bulan Mei nanti 40 tahun. Puji Tuhan masuk kepala 4. Tapi kalian kalah dengan lompatannya. Siapa yang berani main basket dengan Pak Fama? Saya jamin kalian pasti kalah dengan bapak-bapak ini. Semangatnya masih ada. Dan itulah yang mencoba saya transfer buat kalian. Buka hatimu, jangan hanya diem. Ekspresikan kasihmu kepada Tuhan. Karena seperti Daud ketika menang perang oleh karena Tuhan. Dia menari-nari seperti maaf kata orang gila. Kenapa? Karena dia bersyukur. Kalau bukan karena Tuhan, dia pasti akan kalah. Ya, yang berikutnya, yang terakhir. Senang kalau yang terakhir ya. Libatkan diri melayani Tuhan. Halo. Libatkan diri melayani Tuhan. Di sini ada yang belum melayani Tuhan, ikut terlibat. Yuk, mulai yuk libatkan melayani Tuhan yuk. Yang pintar ngegambar,
diperlukan sekali. Kamu bisa menggambar cerita-cerita untuk sekolah minggu atau ilustrasi-ilustrasi untuk ditayangkan di LCD. Yang bisa main gitar, yuk main gitar untuk Tuhan. Yang bisa berdoa, yuk jadi pendoa. Yang bisa menari, yuk menari untuk Tuhan. Laki-laki boleh menari enggak? Boleh. Flag namanya flag. Biasanya kalau di gereja-gereja itu ada pembawa bendera itu, ya, atau break dance, ya. Laki-laki juga menari untuk Tuhan. Jadi apa talenta karunia yang Tuhan berikan buat kamu, pakai untuk Tuhan. Amin. Untuk melayani Raja di atas segala raja. Kalau kita lakukan itu, percayalah, ya, kita akan dilepaskan dari jerat yang mengikat kita. Kita akan dilepaskan dari ikatan dosa yang membelenggu kita. Kalau kita tetap mempertahankan itu. Ya, siapa di sini yang rindu melayani Tuhan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo tinggi-tinggi dong angkat tangannya. Nggak kelihatan keteknya kok. Ketutupan ya, jangan malu. Oke. Semuanya ready melayani Tuhan ya. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan malu-malu. Melayani Tuhan tuh nggak usah malu-malu. Ya, sebab Tuhan juga tidak malu-malu untuk melayani kalian. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian yang tadi. Karena salibmu ku hidup. Saya mengajak untuk pemain musik, worship leader, para singer boleh membantu saya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Mari datang di hadapan Tuhan adik-adik yang terkasih. Hari ini Tuhan sudah ngomong sama kamu. Sekarang tinggal apakah kamu mau membuka hatimu untuk Tuhan hari ini. Mari buka hatimu dan jangan keraskan. Sebab hari ini Tuhan mau memakai kamu. Kamu ingin dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan ingin memulihkan hatimu. Sehingga kamu menjadi ciptaan baru di hadapannya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan di hadapannya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
Darah-Mu yang berkuasa mengampuni kami, membasuh kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya memberikan waktu buat kamu adik-adik, untuk kamu datang secara pribadi di hadapan Tuhan hari ini. Sekiranya ada sesuatu dosa yang kamu lakukan sampai hari ini masih mengikat dan menjerat kamu, hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Tuhan mau engkau mengakui dosamu dan minta supaya Tuhan menyucikan hati kamu. Berdoa sama Tuhan Yesus. Jangan takut dan jangan malu, sebab Tuhan Yesus datang untuk menyingkirkan setiap dosa dan mengampuni setiap dosa kita. Rendahkan dirimu dan katakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh pertobatan, aku butuh pengampunan yang daripada Engkau. Hari ini juga Tuhan, tolong saya mau berubah. Saya mau dipulihkan. Saya mau menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Katakan itu di hadapan Tuhan, saya memberikan waktu. Dan bagi kamu yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hari ini Tuhan datang kepadamu. Katakan di hadapannya, Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam diriku dan hatiku, pimpin hidupku, dan aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya berikan waktu kepada kamu untuk berdoa seperti itu ketika kamu masih belum menerima Yesus secara pribadi. Holy Spirit, Yala raba syakata karapataka nama syeke, hula rabaya nama shandalaram. Yesus, kasih-Mu menjamah. Kami mau melepaskan Roh Kudus-Mu bekerja, Tuhan. Holy Spirit, receive, terima Roh Kudus-Nya, terima pemulihannya, terima kelepasannya, terima pemulihannya. Sikiala rabala 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 ya nama syeke. Kiala rabala 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 ya nama rapataka nama senda. In Jesus name, in Jesus name, segala keterikatan, kutuk nenek moyang yang membelenggu engkau diputuskan di dalam nama Yesus. In Jesus name, amen. Dalam nama Yesus. Oh Jesus, haleluya. Bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu sedang bekerja atas kami. Kami akan melihat anak-anak ini bukanlah anak-anak yang biasa saja Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membuat mereka menjadi pribadi yang bersemangat dalam memuji Tuhan. Pribadi yang mau mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kami diikat oleh kemalasan untuk memuji Tuhan, kami diikat oleh rasa malu ketika kami mengangkat tangan kami, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Biarlah kami boleh mengekspresikan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan sebagai seorang anak muda dengan gairah yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sedang mengerjakan itu bagi anak-anak tunas. Dan mereka akan menjadi penerus-penerus pemimpin di tempat ini dan dimanapun mereka berada.
untuk dipakai Tuhan menjadi pribadi yang berdampak, sehingga banyak orang berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja terus atas hati kami, supaya kami benar-benar dipulihkan. Bukan hanya sebagai orang Kristen yang hanya mengikuti ibadah saja, tetapi benar-benar kami mencintai Yesus secara radikal, sungguh-sungguh. Sehingga kami mau berkorban untuk Tuhan dan mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah kami, inilah ibadah kami, inilah firman-Mu. Kami mau kembalikan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya. Mari kita yang telah mengalami pemulihan Tuhan bersama-sama dengan saya, sama-sama kita ucapkan amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi, lebih lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, haleluya. Oke, terima kasih Pak Fama untuk firman-Nya hari ini. Silakan teman-teman boleh duduk. Terberkati ya teman-teman semua ya. Oke, sekarang pengumuman ini untuk teman-teman yang ada di rumah bisa melalui QR Code. Ini persembahan perpuluhan. Kemudian ini persembahan kas gereja. Dan ini persembahan perluasan lahan gereja. Untuk teman-teman yang ada di tempat ini bisa menggunakan amplop yang sudah disediakan dan dimasukin di kotak yang ada di asyar. Ulang tahun ada Kathleen dari Tunas 3, kemudian ada Catherine dari Tunas 1, dan ada Daniel, guru kita. Di atas ya Daniel ya? Di bawah. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Anak-anak ada yang datang kah? Kathleen dan Catherine? Adakah? Tidak ada ya? Tidak ada, oke. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang di rumah. Selamat ulang tahun juga buat Ko Daniel. Dan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Pak Fama. Yuk sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri tunas kita. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya dengan penuh semangat, dan jangan lupa tidak bosan-bosannya Pak Fama mengingatkan untuk mengajak teman-teman yang lain. Ya, yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Kami percaya setiap pujian, penyembahan dan firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak tunas, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kami percaya pemulihan terjadi atas setiap kami, kelepasan terjadi, dan tujuannya adalah supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat, berdampak, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk hamba-hambamu, kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan. Mereka dengan banyak pengorbanan memberikan waktu mereka untuk melayani Tuhan. Kami percaya, hambamu percaya bahwa berkat akan menjadi bagian dari mereka Tuhan. Tidak akan pernah terlepas. Mereka akan menerima upahnya ketika mereka tidak menjadi lelah untuk terus melayani Tuhan. Kami percaya anak-anak tunas yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah, mereka juga akan mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dan kami percaya akan ada yang digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Setiap talenta-talenta yang telah Tuhan berikan di dalam nama Yesus, mereka pakai untuk melayani Tuhan. Kami percaya di sini akan dilahirkan pemimpin-pemimpin besar Tuhan, yang akan berdampak bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya itu terjadi atas tunas ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, penuh harapan dan sungguh ada sesuai dengan janji Tuhan. Bahkan orang tua mereka Engkau berkati Tuhan, pekerjaan, usaha, apapun yang tangan orang tua mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga ini boleh mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih. Teringat untuk beberapa teman kami yang berulang tahun hari ini, baik itu Kathleen maupun Catherine dan juga kakak Daniel Evan. Tuhan berkati mereka di usia yang Tuhan tambahkan. Semakin bertambah-tambah pula hikmat, kepintaran, kecerdasan. Semakin bertambah-tambah pula kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan semakin ditanamkan dalam hidup mereka. Dan biarlah juga mereka boleh memiliki masa depan yang sungguh ada, penuh dengan harapan, dan ada di dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan kami juga Tuhan Yesus akan melakukan berbagai aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Mari kita membuka hati kita, persiapkan hatimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebab Tuhan Yesus mau memberkati kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan dia memberikan engkau damai sejahtera yang tidak akan pernah kau dapatkan dalam dunia ini, yang akan membawa engkau kepada setiap janji-janji Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, bisa bersatu sejenak. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.